Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ilmu sorof. Rencana hari ini kita akan selesaikan bab 2 supaya besok kita masuk bab 3. Kenapa yakin saya selesaikan? Karena pelajarannya sangat mudah. Hari ini kita hanya akan mempelajari isim zaman, isim makan, isim alat. Ini satu kali ambil saja. Antum perhatikan saja dulu di papan sebentar. Jadi isim zaman, kata menunjukkan atas waktu. Jadi misalnya doroba, itu kan telah memukul. Kalau diubah ke isim zaman, waktu memukul. Isim makan menunjukkan tempat terjadinya. Jadi kalau doroba telah memukul. Kalau diubah ke isim makan, tempat memukul. Jadi tambahkan kata tempat kalau isim makan. Kalau isim zaman tambahkan kata apa? Waktu. Nah, yang ketiga yang kita akan pelajari isim alat. Isim alat itu menunjukkan alat pekerjaan. Jadi kalau doroba memukul, diubah ke isim alat, alat untuk memukul. Jadi berubah menjadi alat. Berubah menjadi alat. Paham artinya ini? Jadi isim zaman waktunya. Isim makan tempatnya. Isim alat alatnya. Dipahamkan? Paling penting dalam sorof adalah wazannya. Iya. Jadi ada isim zaman. Kemudian ada isim makan. Kemudian ada isim alat. Ya. 3 ini biasanya kita satu kali ambil. Karena artinya yang tinggal diubah. Waktu, tempat, alat. Sisa wazan. Sisa wazannya. Dan biasa orang sorof dia bagi 2 ini 3 ini. Ada zaman makan dijadikan 1. Ada alat. Kenapa zaman makan dijadikan 1? Karena wazannya sama. Tidak ada bedanya. Terus bagaimana saya tahu nanti ini waktu atau tempat? Di susunan kalimat. Dia lagi ngomong waktu atau tempat. Kalau dia lagi membicarakan waktu keluar, berarti itu isim zaman misalnya. Kalau dia lagi membicarakan tempat keluar, berarti itu isim makan. Paham kan? Jadi sama wazannya. Kalau ini punya wazan tersendiri. Iya, tentunya untuk membuat isim zaman dan makan itu ada tentunya dari 3, 4, 5 sama 6. Iya. Seperti biasa kita bagi 2 karena sama modelnya. Ada 4, 5, 6. Kita selesaikan dulu paling sedikit. Isim zaman dan makan dari 4, 5, 6 sama dengan isim maf'ul. Tidak ada bedanya. 3, 4, 5, 6. Antum pikirkan kemarin isim maf'ul dari 4, 5, 6. 4, 5, 6. Apa isim maf'ul dari 4, 5, 6? Diambil dari mana? Diambil dari fi'il mudhari. Ganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhammah. Sebelum akhir di fathah. Itulah isim zaman dan makan. Berarti nanti dalam tasrif, dalam pecahan kata ada 3 yang sama. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Paham kan? Pertanyaannya kapan kita bisa bedakan? Sama di susunan kalimat. Dia lagi bicarakan apa? Waktu, tempat, atau yang dilakukan pekerjaan padanya. Kan masing-masing beda. Selesai. Sama dengan isim maf'ul. Tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya. Sisa sekarang adalah dari 3. Isim zaman dan makan dari 3 itu ada 2 wazan. Cuman ada 2, tidak ada ketiga. Iya. Ada maf'alun dan ada maf'ilun. Jadi kalau dia isim zaman dan makan dari 3 huruf cuma ada maf'alun sama apa? Maf'ilun. Tidak ada yang lain. Dan para ulama bahasa itu sudah meneliti. Berarti nanti bentuknya ada 3 ya. Dengan 4, 5, 6. Mereka sudah meneliti kapan maf'alun.
Pertama, mereka melihat dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan cuma ada 3 bentuknya. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Paham kan? Kan 3 saja pola fi'il mudhari. Kalau bukan yaf'ulu ya yaf'alu. Kalau bukan yaf'alu ya yaf'ilu. Kan begitu. Fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu. Jadi kesimpulannya cuma 3. 2 ini maf'alun, maf'ilun. Itu dilihat dari ain mudhari'nya. Kalau ain mudhari'nya di dhammah atau nanti di fathah, maka maf'alun. Misal, fi'il mudhari'nya adalah ya kata yaktulu. Yaktulu di dhammah. Fi'il mudhari'nya adalah yaftahu di fathah. Ini di dhammah. Maka pasti nanti kembalinya ke sini. Paham kan? Jadi wazannya itu langsung begitu. Misalnya, yaktulu. Apa kira-kira? Ini kan yaktulu sedang atau akan membunuh. Kalau waktu pembunuhan atau tempat terjadinya pembunuhan. Apa wazannya? Hah? Langsung pakai maf'alun. Apa berarti? Maktalun. Maktalun. Dipahami nih? Yaftahu. Yaftahu. Ulang. Yaftahu. Maftahun. Jadi semua. Yang penting. Yaf'ulu. Yaf'alu. Pasti maf'alun. Dapat kata. Apapun itu. Misalnya. Yakro'u. 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 Jadi kalau kita bilang makro, tempat membaca. Karena Quran membaca. Makro tempat membaca atau waktu membaca. Begitu nanti terjemahannya. Paham kan? Contoh lain lagi misalnya. Contoh lain lagi. Syariba yashrobu. Kalau dapat kata mashrobun, tempat minum. Atau waktu minum. Jadi semua tempat minum dibilang ini masyrob. Ini adalah masyrob. Sudah jelas ini? Jelas ini? Kapan maf'ilun kalau begitu? Ya sisa 1. Antum sudah bisa tebaklah. Ini kan dhamma, fathah, sisa siapa dia? Kasroh. Jadi kalau ada kosakata dalam bahasa Arab, yaf'ilu, maka pasti maf'ilun. Misal, yagsilu. Ini artinya adalah yagsilu, sedang atau akan mencuci. Sekarang kita mau tahu bahasa Arabnya tempat mencuci atau waktu mencuci. Apa bahasa Arabnya kira-kira? Langsung ke sini. Kalau di kasro, maka di kasro juga. Kalau di dhamma atau di fathah, maka di fathah. Tidak ada di dhamma. Tidak ada di dhamma sebelum akhir. Tidak ada. Iya, itu hanya terjadi pada masdar. Jadi, yagsilu jadi kan? Yagsilu. Yajlisu. Ali bilang majlis. Kenapa dia bilang majlis? Tempat duduk. Saya ke majlis dulu. Apa artinya? Saya ke tempat duduk dulu. Duduk taklim. Ada paham ini kan? Itu dibilang majlis. Bisa juga waktu duduk. Waktu duduk. Jelas ini sudah? Sudah jelas? Mereka kecualikan 2 kata. Ini yang mereka ngomong di sini. Fi'il mithal sama fi'il nakis. Ini masalah. Tahu fi'il mithal masih ingat? Apa itu fi'il mithal? Fi'il yang huruf ilahnya di mana? Di fa. Fi'il nakis tahu? Fi'il yang huruf ilahnya di mana? Di apa? Lamul kalimah. Ini 2 orang ini yang huruf ilahnya di awal, ini huruf ilahnya di akhir. 2 orang ini, dia tidak melihat ke fi'il mudhari. Enggak. Kalau dia fi'il mithal, pokoknya, enggak usah buat fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mithal, pasti masuk di golongan kedua. Kalau dia fi'il nakis, pasti masuk di golongan pertama. Tidak perlu lihat mudhari. Dipahami nih? Artinya kalau antum dapat fi'il mithal, pasti maf'il. Jangan buat fi'il mudhari. Jangan buat fi'il mudhari. Antum dapat walada.
Apa kira-kira bahasa Arabnya tempat lahir atau waktu kelahiran? Walada melahirkan. Walada melahirkan, beranak. Kalau tempat melahirkan atau waktu kelahiran? Hah? Maulid. Tak? Antum sudah hafal itu maulid? Maulid itu adalah waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Kita maulid dulu. Apa artinya? Nah, begitulah. Iya. Dipahami ini maulid? Jadi dia tidak perlu untuk melihat mudhari dulu. Tidak perlu. Enggak usah. Langsung saja buat. Misalnya, dapat kata wa'ada. Apa ini? Hah? Wa'ada. Apa? Langsung saja. Mau'id. Tempat perjanjian. Wa'ada berjanji. Kalau mau'id tempat perjanjian. Atau waktu perjanjian. Fi'il nakis lawannya ini orang. Lawannya fi'il mital. Fi'il nakis juga tidak perlu lihat fi'il mudhari. Langsung saja. Antum dapat fi'il nakis. Pasti masuk di golongan pertama. Maf'al. Tidak pernah masuk maf'il. Misal. Da'a. Apa kira-kira? Da'a. Da'a. Susahnya itu dibuat. Kan tinggal ditambahkan mim di awal. Di fathah. Sukun huruf kedua jadi. Da'a. Da'a. Ulang da'a. Roma. Roma. Apa? Roma. Roma. Rodia. 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 Baru berubah sedikit. Rodia. Hada. Hada. Mudah berarti ya. Zakwa. Oh ini paling masalah. Zakwa. 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 Ulang. Tambahkan mim, fathah, sukun. Jadi miku menjadi ka. Ka harus di fathah. Maf'al, maf'al. Tidak ada maf'ul. Jadi ubah. Paham kan? Jadi kalau doma ubah ke fathah. Kalau kasrah ubah ke fathah. Kalau sudah fathah, fathah. Mudah sekali. Ingat, harokat dan sukun perhatikan. Harokat dan sukun perhatikan. Ambil harokat dan sukunnya. Sudah ini? Sudah ini? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Zakwa tadi jadi apa? Zakwa jadi apa? Mazga. Wawunya jadi Nanti Pit. Seharusnya antum sebenarnya tidak ada masalah, langsung saja kasih jadi seperti biasa. Mazkawun. Kenapa diubah? Mazkawun, maf'alun. Kan kalau waw sama ya bisa diharokati. Cuman antum tidak mau sekali harokat. Saya heran juga kenapa tidak diharokati. Padahal kan bisa. Mazkawun, rodiya, mardoyun. Kan tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau alif tiba-tiba antum kasih dhamma. Misalnya, da'a, mada'aun. Itu kan masalah. Kenapa alif dikasih harokat? Kalau ya sama waw, jangan takut. Kan boleh dikasih harokat. Cuma nanti dihilangkan karena berat. Begitu. Paham kan? Jadi, zakwa, mazkawun. Gak usah takut. Rodiya, mardoyun. Gak ada masalahnya itu. Paham kan? Yang alif saja tidak bisa diharokati. Sudah jelas? Siapa yang belum jelas? Selesai isim. Maf'ul. Isim, zaman, dan makan. Siapa yang belum jelas? Antum saudara? Antum? Angkat tangan. Apa itu? Nah. Siapa yang belum? Saya mau lanjut di isim alat. Rey. Aman, Rey? Aman, Ji. Aman, Ji. Alhamdulillah. Baik, sekarang isim alat. Isim alat itu alhamdulillah terhapus ini. 456. Tidak ada isim alat dari 456. Isim alat itu cuma ambil dari 3. Jadi selama tinggal dia
Tidak ada dalam tasrif pecahan kata bahasa Arab isim alat dari 4, 5, 6. Tidak ada. Dia itu cuma ambil dari berapa? 3. Dan wazannya ada 3. 1 menjadi pokok. Ini termudah sedunia ini. Ya. Isim alat wazannya adalah mif'alun. Kalau kata jadi mif'alun pasti alat. Pasti alat. Paham ini kan? Misalnya, doroba menjadi midrob. Alat untuk memukul. Nah, misalnya jadinya terjemahan dalam bahasa kita midrob, palu-palu. Palu. Anda? Iya. Jadi kapan jadi mif'al, itu jadi alat. Jadi alat. Dan ini wazan pokoknya. Kemudian bisa ditambah alif sebelum akhir menjadi mif'alun. Dan bisa atau ditambah tak di akhir menjadi mif'alatun. Boleh. 3. Yang pokoknya itu yang pertama, mif'alun. Boleh ditambah alif sebelum akhir, mif'alun. Boleh ditambah tak di akhir, mif'alatun. Boleh. Misalnya, fataha, isim alatnya apa? Miftahun, miftahun. Dah? Bisa juga apa? Miftahun. Bisa juga apa? Miftahatun. Tidak ada masalah. Semuanya alat. Fatah apa artinya? Membuka. Miftahun. Alat untuk membuka. Kita bilang apa? Kunci. Padahal tidak harus kunci. Semua alat untuk membuka namanya miftah. Dah? Biar antum buka pakai kacamata antum. Miftah juga. Paham dah? Kacamata apa bahasa Arabnya? Maka harus lihat fi'il madinya apa? Harus bahasa Arabnya melihat. Apa bahasa Arabnya melihat? Nadhoro. Alat untuk melihat. Mindor. Kan begitu jadinya nanti. Pokoknya semua alat ubah ke sini. Semua alat ubah ke sini. 3. Mif'al, mif'al, mif'alah. Paham ya? Semua alat. Alat apa saja. Paham Ibnu? Hah? Paham? Siapa yang belum paham? Hah? Kenapa saudara? Saudara? Tanya saya. Jangan dulu tanya temannya. Ahlim itu. Ahlim. Iya. Pokoknya semua yang dikasro mim, isim alat. Kan antum sudah, ini kan sudah tamat ini tasrif. Selesai. Ada enggak mim yang dikasro yang kita dapat selama ini? Fi'il dan isim. Ada enggak mim yang dikasro? Belum ada. Yang kita sudah dapat adalah mim di dhammah, mim di fathah. Belum ada mim yang di kasro. Kalau antum dapat mim di kasro, berarti itu alat. Apakah dia mif'alun, cepat, itu asal. Atau mif'alun, tambah alif di akhir, sebelum akhir. Atau mif'alatun, tambah tak di akhir. Ya antum mau tanyakan? Itu tadi. Jangan tanya temannya, jangan mengganggu. Terus ada lagi? Tidak. Itu semua datang begitu. Tidak ada penyebabnya. Semua datang dalam pola itu. Iya. Polanya ada 3. Paham tak? Jelas ini? Iya. Itu saja rumusnya isim alat. Saya sudah bilang tadi pertanyaan juga Ray begitu. Tapi asalnya mif'alun. Kemudian bisa tambah alif sebelum akhir. Mif'alun. Bisa tambah tak di akhir. Mif'alatun. Ada lagi tadi? Siapa tadi? Kata 3 bacaan. Mif'alun, mif'alun sama mif'alatun. Tadi fatahu, miftahun. Fatahun, fataha. Fataha, miftahun. Kalau nanti miftahatun, kan yang pertama miftahun jama'anun zakar laki-laki Ustaz. Iya itu, nanti itu lagi. Itu urusannya nahwu. Jangan kau campur-campur masalahmu di sini. Iya, masalahnya jangan dicampur-campur. Kita bahas pola. Jangan bahas laki-laki perempuan. Toh, jami. Jangan dulu laki-laki perempuan. Fokus mau kau dulu ini. Pola.
Perempuan nanti saja dipikirkan. Toh? Hah? Sudah dada begitu. Tidak ada lagi isim alat, isim zaman makan, tidak perlu lagi muta'addid atau lazim. Tidak ada lagi. Aman? Kias semua ini. Jadi kita kalau bahas wazan, ini kiasi. Kan isim alat tidak ada di kamus. Kan saya sudah bilang kan, di kamus itu adalah tertinggi masdar. Dia tulis, tiga kata. Madi, mudhari, masdar. Itu di kamus. Setelahnya, itu semua kiasi. Tidak ada di kamus. Mau antum cari sampai mati, tidak ada di kamus. Karena di kamus tidak menulis itu. Jangan dicari. Jangan sampai antum menuduh nanti orang kamus ini, tukang kamusnya tidak sempurna. Paham kan? Jelas tak? Itu lain lagi. Itu kan kata lain namanya. Itu kan penggunaan. Asalnya namanya kacamata adalah mintor. Alat untuk melihat. Cuman penggunaan dalam bercakap. Itu lain lagi. Sama dengan begini. Saya kasih tahu antum. Misalnya orang Arab kalau bilang laban. Itu air tetenya perempuan. Tah? Kalau selain perempuan. Namanya halib. Jadi jangan pergi minta ke perempuan. Uridu labanan. Saya mau laban. Nanti dia langsung bilang. Gitu maksudnya. Itu penggunaan saudara. Paham Ji? Jadi yang antum tanyakan itu adalah bukan asal pecahan. Tapi penggunaan orang Arab. Paham tak? Enggak. Iya, itu kan simai nama. Itulah simai. Itu didengar dari orang Arab. Begitu. Paham kan? Tapi ini asal. Dah? Sudah? Baik. Semua. Tapi hanya fa'ilah, jangan 22 saudara. Semua dalam artian fa'ilah fa'ula, fa'ilah fa'ula. Karena dia cuma 3. Gugur 456. Jadi jangan sampai antum bilang semua isim alat ini masuk pada semua, artinya 22. Enggak, kan sudah gugur 456. Tidak ada isim alat dari 456. Paham tak? Jelas? Baik, kita baca dulu. Lihat. Kita baca sedikit. Isim zaman dan isim makan adalah 2 kata yang dipecahkan dari masdar fi'il untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Adapun bentuk wazannya adalah sebagai berikut. Fi'il thulathi. Berwazan maf'alun, perhatikan itu kaidahnya, teorinya. Jika ain fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau berharokat dhammah, itu penting. Atau fi'ilnya adalah fi'il nakis, ya kan? Kan sudah saya bilang, atau fiilnya adalah fiil nakis, karena pasti maf'alun. Iya, fiil nakis. Itu huruf ilahnya pada lam kalimat. Dan bukan fiil mithal, karena fiil mithal tidak masuk di maf'al. Paham kan? Jadi ini teori, sudah diteliti oleh ulama kita, antum tinggal pahami. Contoh kata bayak tubuh, lihat maktab. Nasoro yang suruh mansor, ko ada yak'udu mak'at. Kharaja yakhruju makhraj, akhadha yakhudhu ma'khad, fataha yaftahu maftah, dhahaba yadhhabu madhhab, sa'a yas'a, nakis, mas'a, da'a yad'u, mad'a. Ini karena sudah ada perubahan. Ya, karena di fathah wawunya berubah menjadi alif. Nanti itu ada perubahan di buku kedua. Hada, yahdi, mahda. Ini juga perubahan di buku kedua nanti. Wazan maf'ilun. Jika ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh. Nah, langsung. Jika ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh. Atau fi'il mithal waw. Dan bukan fi'il nakis. Ini ketentuannya. Contoh, jala saya jelisu, apa jadinya? Jala saya jelisu. Majlis gosa layak silu. Doroba yadribu. Gola koyak liku. Wado'a yado'u. Maudi, itulah ada penghilangan di situ pada fi'il mudhari, tapi kan kita tidak perlu lihat fi'il mudhari kalau fi'il mithal. Jadi wado'a maudi, wa'ada ya'idu
mau'id. Walada yalidu maulid. Adapun kalau antum bertanya, kenapa bisa hilang di fi'il mudhari itu waw di buku kedua? Tahan dulu pertanyaanmu itu kalau ada penghilangan. Jadi kalau ada penghilangan, tahan dulu pertanyaannya. Jangan tergesa-gesa. Yang penting, di sini saya sudah bilang tadi, fi'il mithal, lihat fi'il madi. Fi'il mithal, lihat siapa? Fi'il madi langsung. Selain fi'il thulathi, yaitu rubai, kumasi, dan sudasi, isim zaman dan isim makan, dari selain fi'il thulathi, wazannya sama dengan isim maf'ulnya. Jelas ini kan? Kalau ini sama. Iya. Selesai itu akrama yukrimu. Apa itu? Mukramun, sabbaha yusabbihu, musabbahun. Pokoknya sama, tidak ada bedanya. Kita lanjut ke isim alat. Isim alat. Perhatikan pernyataan ana di awal. Isim alat adalah isim yang dibentuk dari masdar fi'il thulathi mujarrad. 3 huruf asli. Paham ini pernyataan? Jadi tidak ada dari 4, 5, 6. Hanya dari 3 saja. Dari thulathi mujarrad. 3 huruf asli. Yang menunjukkan atas alat untuk melakukan pekerjaan. Isim alat yang kiasi datang dalam 3 wazan. Isim alat yang kiasi. Ingat ya saya bilang. Yang kiasi. Kalau antum dapat perbedaan dari ini. Hal yang beda dengan ini. Maka itu didengar dari penggunaan orang Arab. Kita berbicara yang kiasi saja. Berbicara yang kiasi. Wazan pertama mif'alun. Ini yang paling pokok. Wazan kedua mif'alun. Wazan ketiga mif'alatun. Pokoknya semua mimnya di kasroh. Contoh di buku So'ida Mis'ad. Qassami qassun. Asalnya miqsasun. Kalau dibuka itu ya. Tasdidnya. Ghazala migzalun. Adapun cerita kenapa ditasdid. Kapan dibuka. Buku kedua semuanya. Jadi cerita kenapa ditasdid di buku kedua. Tidak ada di buku pertama ini. Ini untuk mengenalkan sorof saja. Adapun cerita lebih luas. Kenapa hilang, kenapa digabungkan di buku ketiga. Itu pun di buku ketiga nanti di bab 3. Di bab 3. Jadi antum harus sabar ya sampai buku kedua. Sampai di buku kedua. Yang penting sekarang adalah yang saya mau tanamkan antum kenal yang namanya isim alat. Oh, isim alat itu 3 polanya. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Itu paling dasar. Itu namanya mengenal sorof. Mengenal sorof. Ingat, mengenalnya saja ini. Ya. Contoh tadi mif'al, nasyara minsyar, fatah miftah, zamarud mizmar. Contoh mif'alah, satara mistarah, la'iqa mil'aqah. Ini yang paling sering kita gunakan kan, sering dalam percakapan. Mil'aqah. Itu isim alat. La'iqa itu menjilat. Kalau kita lihat kamus, la'iqa itu menjilat. Mil'aqah alat untuk menjilat. Apa itu? Sendok. Cuma tidak harus sendok. Orang jilat tidak harus pakai sendok. Bisa pakai tangan temannya. Oh, mil'aqah. Yeah. Jadi tidak sempit. Cuman bahasa Indonesia kan yang terjemahkan. Mil'aqah adalah sendok. Padahal mil'aqah itu alat untuk menjilat. Apapun itu. Yang penting alat untuk menjilat. Namanya apa? Mil'aqah. Dipahamkan? Jelas ini? Kanasa miknasah. Ini sama dengan kanasa juga. Kalau kanasa kan menyapu. Bahasa fi'il madinya. Pekerjaan kan? Semua pekerjaan. Kanasa menyapu. Kalau miknasah? Alat untuk menyapu. Apapun yang dia pakai untuk menyapu namanya miknasah. Tidak harus sapu. Semua. Nah, misalnya dia pakai kakinya untuk menyapu. Ya sudah miknasah itu. Kakinya miknasah. Antum paham ini? Yang penting ini adalah pengetahuan dasarnya begitu. Selesai alhamdulillah bab 2. Kenapa saudara? Ini kan kita misal itu umum disebutkan. Kalau di sini misal Iya, iya enggak masukkan. Memang terbanyak fi'il mithal itu wow. Itu isyarat ke situ. Ya? Artinya kalau ya bisa masuk di maf'al. Ya bisa masuk di maf'al. Cuman kosakata yang awalnya ya itu sedikit. Anda? Sudah? Iya, harus 3.
Kalau antum mau buat, tidak boleh langsung dari 4, 5, 6. Tapi harus kembalikan ke asli. Baru buat isim alat. Sudah? Alhamdulillah. Terakhir. Tidak. Ini tidak punya keadaan khusus semuanya. Semuanya datang polanya begitu. 3-3 boleh. Boleh dipakai 3-3. Kalau antum pakai salah satu dari 3 itu, maka orang Arab sudah paham bahwa itu alat yang dia mau. Paham tak? Baik, subhanakallah hamdik. Alhamdulillah. Masya. Berarti besok ya, kita sudah masuk bab terakhir. Bab 3. Bab 3 ini adalah praktek dari bab 1 dan bab 2. Jadi harus, kalau antum ingat bab 1, bab 2, maka mudah. Kalau tidak ingat, maka sulit. Paham kan? Bab terakhir ini yang dibutuhkan adalah tenaga untuk ngomong. Karena kita mau praktekkan bicara saja. Pecahkan kata ini berdasarkan teori yang telah lewat. Jadi antum akan tasrifkan doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun duriba yudrobu. Begitu terus kegiatan. Paham tak? Ini bab 3. Jadi ya makan pagi memang. Ya, alhamdulillah. Karena akan capek ini di sini otak. Memikirkan bab 1, bab 2, kemudian tasrif. Kemudian tasrif. Jadi sepertinya memang kita akan selesai ya jauh sebelum Id ini insyaallah. Ini buku dah. Baru kita libur, habis liburan ulangan 1 buku. Iyalah, supaya liburnya bukan hanya makan daging saja. Ada juga murojaahnya. Pokoknya tidak dibiarkan antum tidak sengsara. Alhamdulillah. Pokoknya kita selesaikan jauh sebelum Id ini. Selesai. Jauh sebelum Id selesai. Paling pekan depan selesai. Ini buku. Setelah itu kan kita tidak buka langsung buku kedua. Karena akan terputus dengan Id. Maka sebagai gantinya adalah mengulang 1 buku. Antum bukan saya. Nah, setelah Id, masuk hari pertama, langsung kita ulang 1 buku. Sedikit. Gitu. Ya, sedikit. InsyaAllah. Jangan kau takut. Kalau takut pulang mau kau saja, saya tidak peduli. Kalau tidak mau keulangan, tidak mau kau ditanya 1 buku, pulang saja. Dah. Alhamdulillah. Paham ini saudara? Pulang kau memuju. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.